Wabarakatuh TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berjumpa dalam acara Sambang Pesantren yang dikoordinir oleh Unisma, Universitas Islam Malang, yang pada saat ini berada di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Minggirsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'du. Ingkang saya hormati beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mas Kuri, Rektor Universitas Islam Malang, insya Allah termasuk Universitas Kebanggaan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah beliau ada di tengah kita. Juga bersama beliau Bapak Dr. Badar Muwahhid, ini pendamping beliau Bapak Rektor yang Wakil Rektor 3. Beliau adalah orang-orang istimewa di Universitas Islam Malang, kebanggaan kita bersama. Selamat datang kami sampaikan pada beliau yang telah berkenan hadir di Pondok Minggirsari atau Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin, biasa dikenal Pondok Minggirsari. Dan kami bersyukur hari ini beliau Bapak Rektor sekaligus yang hadir di tempat kami ini memberi semangat bahwa di Malang sana ada Universitas Kebanggaan Nahdlatul Ulama, ya, adalah namanya Unisma. Beliau hadir di tengah kita, ya, otomatis ini adalah dikembangkan keilmuan para generasi yang insya Allah penjaga NKRI ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Rektor dan Bapak Pembantu Rektor Unisma Malang yang berkenan hadir nyambangi anak-anak kami di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin, tepatnya di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Satratil muhtaramin, para alim, wabil khusus pengasuh pesantren Raudhatul Muta'alimin Minggirsari, Blitar. Syukur alhamdulillah di
pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan yang luar biasa pada kami untuk bisa hadir di pesantren Minggir Sari. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini membawa berkah baik bagi pesantren Minggir Sari maupun juga bagi Universitas Islam Malang. Kita bersyukur pada Allah, apalagi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki visi yang sama, yaitu menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pesantren yang ada di Indonesia ini adalah merupakan sebuah institusi penyangga terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Indonesia saat ini bisa sangat stabil dan Indonesia tetap berdiri kokoh di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini salah satu elemen adalah disebabkan adanya berbagai pesantren-pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Maka kiai adalah paku buminya negara Republik Indonesia. Karena dengan kiailah mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang sungguh menciptakan sebuah kedamaian, menciptakan sebuah keharmonisan, bahkan saling toleran satu sama lain di tengah-tengah perbedaan yang ada. Karena Indonesia ada negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini jelas di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan di sana. Katakanlah di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu menunjukkan bahwa multikultur Indonesia itu. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, satu sama lain saling hormat menghormati. Karena perbedaan itu sesungguhnya adalah menjadi sebuah kekayaan besar, bukan perbedaan menjadi pemicu konflik, tetapi perbedaan itu adalah keunikan dan sekaligus menciptakan satu kehidupan yang saling supporting satu sama lain. Misalnya saja kita menggunakan pakaiannya putih saja maka tidak ada di situ hiasan-hiasannya. Maka ketika ada hiasan merah, hitam, hijau, kuning dan lain sebagainya, itulah yang menjadi sebuah keindahan kita. Dan itu harus kita rawat. Namun demikian, Yai nanti akan berbicara tentang Unisma sekelumit. Saya akan banyak mungkin memberikan motivasi dulu kepada para santri kita bahwa kita sekarang sudah berada di dalam kehidupan global. Kehidupan global. Dan kita sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan global itu. Ciri-ciri dari globalisasi itu berarti adanya masyarakat yang masyarakat itu seakan-akan tanpa batas satu sama lain. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Arab Saudi, apa yang terjadi di Prancis, apa yang terjadi di Inggris, semuanya bisa langsung kita lihat seketika pula melalui media sosial yang kita miliki. Bagi anak-anakku sekalian bisa jadi sekarang media sosial tidak dipegang karena anak-anak supaya lebih konsentrasi untuk belajar ilmu pengetahuan dan agama. Dulu saya menghafalkan Ibnu Malik ya. Ketika di pesantren, saya dulu pernah di Langitan, pernah juga di Jombang ya, di Tebuireng, pernah juga di Pondok Pesantren Seblak Jombang. Insya Allah lulusan dari pesantren mampu beradaptasi dengan dunia global. Karena pesantren memiliki keunggulan kompetitif bukan sekedar komparatif. Keunggulan kompetitifnya pesantren di samping dia mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mereka memiliki penguatan dalam bidang agama. Ini keunggulan pesantren, tetapi kalau di luar pesantren bisa jadi mereka memiliki keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mereka tidak memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan. Maka anak-anak sekalian, dalam posisi yang sangat tepat, anak berada di pesantren. Anak-anak sekalian akan terbentengi oleh iman yang kuat, oleh moral yang tangguh, dan sekaligus dalam hidupnya selalu dibimbing oleh nilai-nilai ilahiyah, yaitu bermuara dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan itulah sesungguhnya yang akan dicari-cari oleh calon mertua.
calon mertua pasti akan mencari itu. Coba aku mau mencari calon menantu yang seorang intelek, tapi intelek yang ulama. Bukan sekedar ulama, tetapi ulama yang intelek. Bahkan Universitas Islam Malang mendeklar bagaimana Unisma bisa menghasilkan seorang intelek yang kaya, tetapi juga mereka bermoral. Target kami adalah bagaimana alumni-alumni Universitas Islam Malang menjadi orang-orang kaya di tengah-tengah masyarakat. Kalau menjadi orang kaya, maka mereka akan bisa berbuat apapun. Mereka akan bisa mengubah Indonesia, bahkan mereka akan bisa mengubah dunia dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Maka kaya ini menjadi salah satu kunci, tapi kaya yang diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan aji mumpung. Ketika mereka menjabat kemudian ini mumpung menjabat, maka korupsi. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan watak santri, tapi watak santri selalu dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut bukan berarti mereka ngelukuru tanpa usaha, tapi takut ini adalah justru diartikan takut kalau mereka tidak bisa menjalankan perintah Allah, dan takut kalau mereka tidak bisa menjauhi larangan Allah. Takut kalau mereka tidak memiliki kreativitas yang tinggi, takut kalau mereka tidak memiliki inovasi yang tinggi, dan takut mereka tidak memiliki produktivitas yang tinggi. Saya kalau bicara dengan di hadapan santri itu semangat. Karena saya dulu pernah seperti santri-santri ini. Dan juga tidak mimpi untuk menjadi seorang guru besar, profesor. Dan tidak pernah mimpi untuk menjadi rektor Unisma yang sekarang mahasiswanya 16.000 lebih. Kami bersama-sama dengan beliau ini bagaimana mendrive sebuah perguruan tinggi yang kita memang sudah mimpi untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Jadi nanti biar dijelaskan oleh Pak Wakil Rektor 3, jadi mahasiswa Unisma pun juga sudah bermuara dari 34 negara. Jadi 34 negara. 34 negara itu hampir 500 mahasiswa kita dari 16.000 itu dari luar negeri. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Jadi udahlah, di sana udah kelihatan dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis, dari Uzbekistan. Kalau dari Uzbekistan Kiai cantik-cantik Kiai mahasiswanya. Jadi negara-negara itu semuanya sudah pernah kami kunjungin. Jadi beberapa negara bahkan kami dalam 1 tahun bisa berkunjung sampai 10-11 negara. Ini dalam rangka untuk internasionalisasi Universitas Islam Malang untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dan alhamdulillah memang Unisma telah menjadi perguruan tinggi papan atas di Universitas Islam Malang. Jadi bukan papan bawah tapi papan atas. Baik. Nah, kenapa kami semangat untuk bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan berbagai macam rekayasa yang ada di dalam lembaga pendidikan mutlak harus dilakukan. Konsep-konsep out of the box, keluar dari zona nyaman, mutlak untuk dilakukan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, yang bukan lagi tadi saya katakan, bukan sekedar memiliki kemampuan kompetitif, tetapi kemampuan komparatif. Suatu saat ada satu perusahaan multinasional
yang merekrut tenaga kerja dari perguruan tinggi gajah di Indonesia. Di dalamnya juga ada Universitas Islam Malang. Hanya 7 yang direkrut, diantaranya 3 adalah diambil dari Universitas Islam Malang. Dari kurang lebih hampir 100 yang mengikuti seleksi tingkat nasional itu, bahkan internasional karena adalah perusahaan multinasional, tapi dari 7, 3 diambil dari Universitas Islam Malang. Apa salah satunya? Karena moralitas dan etikanya ketika diinterview menunjukkan orang yang memiliki sikap santun dan moralitas yang bagus. Ini salah satu daya komparatif pondok pesantren. Etika yang selalu dikedepankan, bukan sekedar ilmu. Indonesia bisa kokoh seperti ini bukan ditegakkan atas dasar syariah, tetapi ditegakkan atas dasar etika dan akhlakul karimah. Maka kalau kita mendengar akhir-akhir ini, ada yang ingin bagaimana negara kita akan dijadikan sebagai negara Islam dan lebih mengedepankan pada syariah, tapi sesungguhnya berdirinya sebuah negara bukan bermuara dari syariah, tetapi bermuara dari akhlakul karimah. Kita ingat di ketika perumusan sila Pancasila, terutama pada sila pertama, yang pada saat itu ada kalimat menjalankan syariat agama Islam. Lalu kemudian ada sekelompok orang di wilayah timur Indonesia yang mengatakan, apakah tidak sebaiknya statement yang terkait dengan menjalankan syariat agama Islam itu dihilangkan? Kemudian kita ingat dan kita juga mendengar bahwa putra tercinta Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, beliau menyampaikan kepada seorang ayah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ayah, kata beliau, ini wilayah timur menyampaikan bahwa ada beberapa statement untuk sila yang pertama tentang menjalankan syariat agama Islam itu agar dihilangkan. Hadratus Syekh yang pada satu kemudian istikharah dan 3 hari kemudian beliau menyampaikan setuju itu untuk dihilangkan. Ini artinya apa? Ini persoalan etika, ini persoalan akhlak, yang dimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sekarang adalah menaungi kepada seluruh umat beragama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu ketika tadi ya Imam banyak mengungkap tentang Hadratus Syekh, bagaimana beliau mengawal Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliaulah yang memang mengibarkan pertama kali dengan satu semangat juang yang tinggi tentang hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman, dan itu adalah satu prinsip yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka kita semuanya sebagai santri-santri pondok pesantren yang dimana Rodotul Muta'alimin ini adalah pesantren Syafi'iyah, pesantren yang memang mengawal terhadap Islam Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah akan tetap melanjutkan perjuangan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya terus terang ya barusan menulis buku ensiklopedi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada 6 jilid, baru saja kami launching kemarin tanggal 27 Maret 2022. Jadi baru saja kita launching kemarin. Itu insya Allah buku saya yang ke-38 dari buku yang kami tulis secara keseluruhan. Dan insya Allah masih ada beberapa buku yang kita akan tulis lagi. Bapak Ibu asatidz wal asatidah dan para santri, saya mengungkapkan kembali tentang kenapa alumni Unisma harus kaya ke depan pada saat dia nanti sudah keluar dari kampus. Bahkan sebelum mereka keluar dari kampus, kita harapkan mereka sudah harus bekerja. Karena kita sudah mencoba untuk mengembangkan sebuah kolaborasi dengan berbagai macam perusahaan baik negeri maupun swasta, bukan saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Ada salah satu misalnya saja dari Fakultas Teknik, dia baru semester 7 Kiai, tapi sudah direkrut oleh sebuah perusahaan multinasional untuk pembuatan bom. Pembuatan bom itu untuk perangkat pesawat Sukhoi NATO, yaitu pesawatnya
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka belum lulus, tapi mereka sudah direkrut lebih dahulu. Ini berarti kalau tidak memiliki kompetensi, maka tidak akan direkrut. Karena sebuah institusi atau pondok pesantren, termasuk lembaga pendidikan tinggi seperti Unisma, apabila itu didirikan oleh para kiai, para masyayikh, insya Allah keberkahan di lembaga itu akan selalu ada. Karena dulu didirikan itu dengan berbagai macam riyadhah, dengan berbagai macam doa. Maka keberkahan itu apa artinya? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ziyadatul nikmah, bertambahnya berbagai macam kenikmatan. Dan ziyadatul sa'adah, bertambahnya berbagai macam kebahagiaan. 3 kunci itu ketika ada orang hidupnya semakin baik, semakin bahagia, semakin bertambah kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh, berarti hidupnya semakin berkah. Tapi sebaliknya, ada orang kaya raya, tetapi kelihatannya dia selalu rakus. Ngerti rakus? Kurang terus-menerus. Bahkan bukan hak miliknya diambil. Kemudian banyak masalah yang dihadapi. Itu menunjukkan bahwa hidupnya tidak berkah. Kami punya tekad yang kuat. Bagaimana alumni-alumni kami itu bisa kaya tadi itu. Karena di dalam kitab Nasoihul Ibad itu dijelaskan, as-sakhiyyu qaribu minallah. Orang yang dermawan karena dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Kedermawanan bukan lagi diukur dari sisi materi. Senyumnya kita adalah bagian dari kedermawanan. Maka saya melihat tadi santri-santri banyak senyum. Ya karena puasa. Nggak ada air ya. Kita mafhum, justru kalau ada air, haram hukumnya ini. Berdosa ini. Maka senyuman itulah sudah menjadi bagian dari as-sakhiyyu, kedermawanan. Kalau ada anak yang kemudian nggak bisa senyum, para santri nggak bisa senyum, beli cermin belajar senyum. Tapi jangan terus-menerus, nanti bahaya. Kok senyum-senyum nggak ada orang, ternyata dia senyum sendiri. Lalu mulai kapan dia tersenyum terus-menerus itu? Tabassum, dia tersenyum. As-sakhiyyu qaribu minallah. Kedermawanan kita bukan diukur dari sisi materi, syukur-syukur dengan materi yang diperoleh dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan senyuman, kemudian juga dengan pertolongan kita, dengan bantuan kita secara fisik misalnya saja, bahkan dengan dengan bimbingan. Itu semuanya adalah bagian dari as-sakhiyyu. Itu adalah bagian dari kedermawanan seseorang. As-sakhiyyu qaribu minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribu minanas, dia dekat dengan manusia. Enggak ada orang yang dermawan dijauhi oleh manusia. Wah, dia dermawan, kita enggak usah jauh, kita harus jauhi dia. Enggak ada seperti itu. Tapi karena dia dermawan, seperti halnya di situ ada gula, maka di situ ada semut. Itu bagaikan orang dermawan di situ. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga Allah. Ba'idu minan nar, tetapi justru jauh dari api neraka. Ingin jadi orang dermawan? Ingin jadi orang kaya? Ya, kuliah di Unisma nanti. Mudah-mudahan bisa kuliah. Saya doakan semuanya. Ini bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Insya Allah bisa kuliah semua selama punya tekad yang kuat. Pernah mendengar ada anak mengkafirkan orang tuanya? Pernah mendengar? Ini karena apa? Sistem pendidikan yang keliru. Insya Allah dijamin 100%. Lulusan dari Raudhatul Muta'alimin akan sayang dan cinta kepada kedua orang tua. Karena apa?
Ajarannya adalah ajaran kasih sayang. Tidak ada ajaran yang ingin kemudian hadapi orang tua, hadapi masyarakat, hadapi sekelompok orang. Tidak ada. Yang ada adalah bagaimana menciptakan sikap harmoni yang disebut dengan tawazun. Sikap harmoni, tawasud, sikap moderat, tasamuh, sikap toleran di tengah-tengah perbedaan. Dan itulah ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kata-kata yang sungguh menakjubkan lagi. Al-jahilu sahiyu ahabbu minallah minal abidil bakhil. Orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi medit. Mudah-mudahan ya kita ahli ibadah tapi juga dermawan. Itu loh ya. Jadi jangan bodoh bukan semata-mata kita ini ingin dermawan tapi kita bodoh. Kalau bisa yo kita pinter, kita dermawan, juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu ya. Cukup sekian dari saya. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.